Yuk guys, bagi kalian yang sekiranya ingin mencari sinyal-sinyal ya yang bakal bullish atau bearish di minggu ini di edisi 2 sampai 8 Oktober 2023. Mungkin teman-teman boleh cek ya terkait dengan teknikal yang aku kasih di sini sekaligus aku kasih gambaran tentang teknikalnya bagaimana pergerakan untuk bearish dan bullish-nya di minggu ini. Karena disclaimer ya bahwa ini merupakan analisa pribadi bukan sebuah saran untuk membeli atau menjual. Karena balik lagi ya, keuntungan dan kerugian itu ditanggung oleh masing-masing user, gitu. Nah, kita langsung lihat dulu di minggu kemarin secara teknikalnya, ya kan, secara performanya seperti apa, kita langsung cek ya. Nah, di sini ada, last stop weekly watchlist-nya ya kemarin ya. Itu kita mendapatkan profit lumayan sekitar 5%-an, kemudian ada FTM yang 9%, kemudian ada CFX yang 3,8%, kemudian ada ANKR yang 4,96%, serta GAL ya, ini, malah ditutup merah teman-teman. Namun, tidak apa-apa karena masih di minus 2%-an, masih jauh untuk stop loss-nya ya teman-teman ya. Kemudian kita ke bad weekly watchlist-nya di minggu kemarin, yaitu ada SWI, ada GMT, ada SEI, ada Hive, dan LSK ya, di mana ya secara keseluruhan rata-rata untuk pergerakannya mengalami kenaikan ya di minggu ini, karena memang ada beberapa berita-berita yang cukup bagus nih gitu di minggu ini. Nah, kita langsung lihat dulu secara sentimennya, kenapa kok market mengalami kenaikan di minggu 25 September sampai 2 Oktober ya. Nah, berdasarkan teknikal di sini, teman-teman boleh lihat ya bahwa di minggu kemarin itu ada kasus yang cukup booming ya. Namun kasus ini bersifat positif, yaitu MicroStrategy di mana melakukan pembelian sekitar 5.445 Bitcoin dengan estimasi senilai rupiah sekitar 2,2 triliun US dollar, teman-teman. Jadi ini luar biasa banyaknya ya secara pembelian di minggu kemarin serta ada beberapa ya seperti Microsoft yang berencana untuk meluncurkan dompet kripto ke Xbox ya. Kemudian ada beberapa berita-berita lainnya, contoh kayak penggunaan blockchain dalam voting elektronik. Ini kan membuat kita apa namanya melihat bahwa dampak positif dari blockchain itu tuh ada gitu dan teman-teman bisa memanfaatkan. Itu di minggu kemarin ya teman-teman. Jadi market mengalami kenaikan yang ya luar biasa lah. Dan kita harus analisa di minggu ini sekiranya koin-koin apa sih yang berpotensi mengalami kenaikan atau penurunan ya. Disclaimer, balik lagi bahwa ini analisa pribadi, bukan ajakan untuk beli atau jual ya teman-teman. Oke langsung aja nih. Kemudian ada top weekly watchlist-nya di minggu ini yaitu ada Uni, ada Algo, JRT, AXS, dan Magic. Di mana teman-teman bisa lihat ya di sini ya secara entry, target, dan stop loss yang aku terapkan di sini. Dan ini khusus untuk 2 sampai 9 Oktober 2023. Kemudian ada untuk bad weekly watchlist-nya yaitu ada OGN, ada LPT, ada MAV, ada GMX, dan Link. Di mana potensial untuk bearish-nya sekitar 28%, 11%, 10%, serta ada masih banyak lagi ya teman-teman di sini. Jadi pastikan teman-teman itu sudah menganalisa dengan baik dan benar. Karena di sini aku bakal tunjukin teknikalnya ke teman-teman semua. Nah, berikut merupakan untuk teknikal analisa 5 koin yang mengalami kenaikan ya, estimasi aja potensial ya. Yaitu ada Uni, Algo, JRT, AXS, dan Magic. Nah, kita bakal bahas satu-satu di sini. Ya, yang pertama ada Uni, di mana Uni mengalami break up ya, di mana ada potensial untuk mengalami kenaikan harga di titik resistennya di angka 5,25 US dollar atau ada potensi kenaikan sekitar 18%. Secara teknikal ini cukup bagus banget untuk Uni dan ya kita masih wait and see apakah dia bisa break out dari titik ini teman-teman ya. Namun ada potensi untuk melakukan pembelian di area supportnya 4,438 gitu. Jadi teman-teman bisalah istilahnya limit order gitu kan, ngantri ya. Kemudian ada Algo di sini. Nah, ada Algo ini cukup cukup tinggi sih mengalami kenaikan ya potensialnya ya, karena di sini ada area resisten sebenarnya. Nah, di sini ada area resisten yang cukup kecil tak rasa dan jika kita melihat untuk pairing token-token lainnya yang berpotensi untuk bullish ya, itu Algo ini juga cukup tinggi untuk potensial bullish-nya di mana udah retest support di sini teman-teman. Jadi
aku berharap sih dia bakal mengalami kenaikan lebih tinggi lagi untuk algo. Namun tetap aja teman-teman ya, disclaimer bahwa ini analisa pribadi aja. Kemudian ada, GRT, di mana GRT ini ada potensial untuk mengalami kenaikan sebenarnya ya. Di mana potensial kenaikan itu ada di angka ini teman-teman. Ya, kemudian ada titik entry-nya di area ini, serta untuk selling-nya di area ini, gitu. Jadi teman-teman boleh cek di tadi screenshot-nya untuk potensial GRT. Kemudian ada AXS ya, AXS ini juga sama, AXS juga ada potensial untuk mengalami kenaikan, lumayan lah di sini lah, sekitar 24% kalau teman-teman beli di area support-nya di sini. Tapi kan ini sedang konsolidasi untuk break up ya, jadi masih ya nunggulah mungkin Senin pagi gitu kan, ngelihat secara candlestick untuk AXS apakah dia break up, apakah dia balik lagi ke bawah gitu. Kemudian ada Magic. Nah, Magic ini juga potensial bullish-nya cukup bagus, di mana ada potensial bullish sekitar 17,26%. Saya rasa, wah, lumayan sih di sini sih. Di sini ada area resistennya. Nah, sekarang udah berjalan separuhnya, teman-teman. Jadi, kalau aku pribadi sih kayaknya masih nunggu wait untuk pembelian di support-nya ya. Ya, karena ada potensial juga untuk retest nih, gitu. Jadi manfaatkan buat teman-teman yang sekiranya mau, mulai trading-nya. Kemudian ada juga OGN ya, di mana OGN ini, berpotensi untuk mengalami penurunan karena OGN udah mengalami kenaikan, secara hari kemarin ya, hari Sabtu kenaikan luar biasa banget dan dia akan retest support-nya nih untuk OGN. Nah, untuk retest support-nya itu di minus 19,1% ya, estimasi aja, karena ini adalah area support yang cukup bagus menurutku untuk, OGN-nya. Kemudian ada LPT, di mana LPT juga mengalami kenaikan tinggi banget nih teman-teman di Senin pagi dini hari ya. Kemudian, untuk retest support-nya ya di area inilah, di area 6,22 gitu. Nah, ini bisa menjadi potensial pembelian bagi teman-teman yang sekiranya, mau ngantri. Cuma kan ini terlalu jauh ya untuk LPT ya, di minus 12% gitu. Jadi ya, eee, wait and see dulu lah untuk LPT teman-teman. Kemudian ada Maverick ya teman-teman ya. Di sini ada Maverick, ini ada potensial mengalami penurunan sebenarnya, walaupun selama seminggu terakhir itu dia mengalami bullish ya untuk Maverick. Nah, sekarang dia kan berada di area resisten dan udah retest juga, dan kemungkinan ya dia akan coba retest supportnya dulu sih. Ini kan udah retest resisten tapi tidak tembus, dia akan retest supportnya gitu. Dan retest supportnya minus sekitar 11,59% ya. Kemudian ada di GMX ya, GMX ini juga sama, ini bullish-nya luar biasa banget. Ini aku pakai time frame yang daily ya, di mana selama seminggu terakhir tuh mengalami kenaikan yang terus-menerus secara, kontinu untuk GMX ya di sini. Dan, ada potensial untuk mengalami penurunan nih teman-teman. Nah, potensialnya sekitar 12,85% dengan estimasi di 37,26. Kemudian ada Link teman-teman. Link ini udah confirm bahwa dia tuh gagal untuk menembus resisten, jadi tak rasa dia akan mengalami penurunan nih. Untuk retest support-nya di mana Mas Vicky ya? Di minus 9,79%. Ya, untuk persentasenya dan harganya 7,136% nih. Jadi tak rasa untuk koin-koin yang tadi disebutkan ada OGN, LPT, Maverick, GMX, dan Link itu kemungkinan akan mengalami koreksi gitu. Koreksinya lumayan parah sih menurutku ya, gitu. Jadi gimana teman-teman? Ada yang tertarik untuk mulai trading ya, terutama di, yang bullish tadi, atau barangkali emang mau trading yang mencoba untuk bearish ya, eee, cari support titik kecil-kecil ya, mungkin scalping dan sebagainya boleh, bisa jadi pantauan karena koin-koin ini tuh secara volume transaksi lumayan gede gitu. Jadi teman-teman yang mau scalping atau yang mungkin mau transaksi cepat harian ya kan itu bisa sih kecapai di sini. Jadi gimana? Ada yang masih, mencoba untuk menelaah koin-koin lain? Coba ya teman-teman boleh diskusi di, kolom komentar atau mungkin teman-teman juga bisa nih sharing bagaimana perspektif teman-teman terhadap koin-koin tersebut gitu. Dan disclaimer lagi bahwa ini merupakan analisa pribadi ya teman-teman ya, bukan ajakan untuk melakukan pembelian dan penjualan gitu. Jadi, see you di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya ya, dan pantau terus Sinyal Ngobras di minggu-minggu ke depannya ya.
See you semua Tokonauts and bye-bye.